Kok melarat terus sih? Kapan Sugie? Mari beresi DTKS-nya. Kita masih di Obras Ayu, obrolan bareng sedulur Indramayu. Kembali lagi ke Mas Triyono nih, Mas Tri. Kita kan lagi rame nih sekarang di lapangan. Verifikasi DTKS, petugas Dinsos turun, kemudian petugas desa juga turun. Ada juga Puskesos ya? Ya, juga turun di lapangan ke desa untuk melihat langsung apakah penerima DTKS ini benar-benar layak ataukah tidak. Bagaimana efektivitas di lapangannya, Mas? baik, terima kasih Mas. Jadi kalau kami menganggap ini layak untuk mendorong pemutakhiran data agar memperbaiki yang tadi, Mas Owen? yang belum efektif tadi, di mana ada inclusion error dan exclusion error. Yang dulu sebelumnya saya yakin kalau nanti bisa tanya ke Paku, dulunya Paku nggak tahu nih masyarakat yang masuk ke bansos, masyarakat yang belum terdata di TKS sekarang bisa lihat. Dan efek dari itu dan efektivitas itu sekarang masyarakat yang tadinya yang tadi kaya itu sekarang udah nggak dapat bansos, meskipun ya penurunannya itu butuh treatment yang sangat khusus Mas, karena tahu sendiri Mas, bansos ini pasti banyak yang pengen dapat. Nah, agak juga kita kadang harus sedikit memaksa. Ya kan, untuk untuk menurunkan ini yang inclusion error ini harus benar-benar butuh kesabaran, terus ketelatenan lah agar di lapangan itu untuk mendorong desa atau kelurahan itu untuk melaporkan mana-mana masyarakat yang ternyata sudah mampu atau sudah sudah layak lah untuk hidup. Oke. Sampai hari ini, sampai detik ini tetap ada di lapangan ya? Masih hari ini pun yang seharusnya saya kegiatan verifikasi di Kecamatan Lobener. Tapi datang ke sini? Saya datang ke sini. Saya izin untuk diundur nanti di hari Jumat. Luar biasa, luar biasa. Sekarang ke Mas Darmaji nih sebagai koordinator pendamping PKH Kabupaten Indramayu. Nah, salah satu bansos yang diberikan adalah PKH nih, kan Mas Darmaji. Berapa sih jumlah di Indramayu penerima PKH-nya? Per 2023, karena PKH itu kan setiap tahun itu dinamis, ada bagi 4 tahap. Cuma sebelum ke sana mungkin saya sedikit mumpung di sini juga karena saya warga Kabupaten Indramayu yang sah oleh Kemendagri melalui Distrik Satunya juga di waktu diurnya itu saya penduduk asli Kabupaten Indramayu. Artinya saya pengen sedikit menyampaikan berkaitan dengan DTKS sebagai masyarakat. Karena harapan kita kan DTKS di Kabupaten Indramayu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun ini kan sehingga terhimpun data yang seperti Mas Triyono sampai tadi itu kan saya kira udah ada peningkatan yang cukup signifikan perbaikannya. Kalau kita bicara DTKS-nya, mungkin kalau kita ilustrasikan itu data DTKS kan seperti susunan pemain bola yang di dalamnya itu ada pemain inti dan juga pemain cadangan. Namun seperti juga Mas Tri sampaikan tadi benar, meskipun demikian ya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, kita juga sebagai pelaksana tentunya membuat hanya memaksimalkan sumber daya kita. Tentunya saya sebagai masyarakat juga melihat DTKS potret harusnya menjadi potret gitu, potret duplikasi dari yang mencerminkan lah bagaimana kalau kita bandingkan semisal contoh angka graduasi ketika dibandingkan dengan jumlah DTKS. Ini saya kira belum fair, belum waktunya kalau kita sondingkan dengan data DTKS penurunannya, kemudian tingkat graduasinya jika dibandingkan penurunannya itu. Karena angka DTKS ini kan masih angkanya, bukan kemiskinannya gitu, saya kira begitu. Itu jadi ternyata di masyarakat itu saya juga masih kadang-kadang menemukan ini secara kualifikasi pemain bola yang sudah tidak memenuhi prasyarat kualifikasi lagi, tapi masih terdaftar sebagai pemain inti atau pemain cadangan. Tapi juga kita itu yang disebut inclusion error mungkin. Ada juga exclusion error. Ternyata pada saat saya ke lapangan bersama teman-teman pendamping itu melihat juga memvalidasi, ternyata bukan memvalidasi ya, memverifikasi.
Mungkin verifikasi di sini yang disampaikan masih verifikasi DTKS dengan verifikasi yang kita lakukan agak berbeda. Itu ada ditemukan execution error. Artinya kita juga perlu dukungan semua stakeholder, kemudian terkait program-program pemerintah yang konsepnya itu sangat, saya kira di PKH saja. Nah, ini mungkin pandangan masyarakat sebagai masyarakat seperti itu. Yang kedua sebagai pendamping sosial ya, karena koordinator juga sama pendamping sosial yang turut serta juga ikut melaksanakan, karena fungsi pelaksana teknis, pelaksana program Keluarga Harapan. Kita tujuan pada sasaran utamanya adalah mewujudkan intervensi holistik. Artinya dari mulai penyaluran bansosnya, kemudian penguatan sumber daya, kemudian pemberdayaan sampai dengan graduasi. Nah, kita di Kabupaten Indramayu itu ada 284 SDN. Sejak 2014 itu tersebar di semua kecamatan dan menjangkau masing-masing desa. Tentunya dengan penugasan dan tugas fungsi yang diamanahkan oleh teman-teman sumber daya PKH itu sendiri. Salah satunya kalau kita lihat 2014 sampai 15 ini kan pendamping itu intervensinya sampai peningkatan kehadiran masyarakat komponen ya, karena PKH ini kan ada terbagi komponen itu yang mungkin setidaknya membedakan dengan bansos lainnya gitu. Ada komponen kesehatan, 3 sekarang itu. Ada komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Komponen pendidikan itu sampai dengan 2015 kita manual semua SDM itu setiap 3 bulan sekali berkeliling sekolah untuk memastikan absensi, nama penerimanya itu untuk diverifikasi kehadirannya minimal 85%. Ketika kurang atau mencukupi 85% itu juga menjadi tolak ukur pada saat kita pendataan dan disampaikan ke Kementerian Sosial yang salah satunya menjadi instrumen untuk pembayaran bansosnya. Juga kita dorong untuk komponen kesehatannya, ibu-ibu hamil wajib mengikuti kegiatan atau mengikuti posyandu dan balita sampai dengan apa sebelum mendapatkan SK sekolah. Kemudian juga semenjak 2016 ditambah komponen itu tadi kesejahteraan sosial. Jadi intervensi yang holistik itu yang beragam, tentunya program-program sampai saat ini pun seolah-olah kadang-kadang ketika ada bansos itu larinya ke pendamping, padahal nggak seperti itu. Jadi seolah-olah pendamping ini menjadi tumpuan. Segala bansos yang diberikan pemerintah itu bermuaranya pada informasi baik dan sebagainya itu ke pendamping. Oke. Iya. Oke. Ya. Dari berbagai banyaknya bansos ini saya melihat bahwa PKH lah yang menurut saya ini kan luar biasa sekali di dalamnya gitu. Ada pendidikan, ada tolak ukur yang jelas lah. Nah, sehingga diharapkan para penerima PKH ini jika sudah ditentukan mengalami kenaikan dikenal istilah graduasi. Sebenarnya sudah berapa banyak sih Mas graduasi peserta PKH di Kabupaten Indramayu ini? Kebetulan saya boleh contek karena datanya beragam. Aja. Saya ada sedikit bawa ini catatan kami bersama sumber daya manusia PKH di Kabupaten Indramayu. Ini yang saya catat sejak 2018. Ini tercatat KPM PKH 103.634. Nah, pada saat itu 2018 kita berhasil menggraduasi 3.883 PM. Kemudian 2019 juga tetap bergulir 7.018 KPM yang graduasi. Nah, puncaknya di 2020 kita pada saat itu memang kita bersama-sama artinya berkomitmen untuk pelaksanaan P2K2 karena ada kegiatan selain monitoring tadi, penguatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, juga ada
kita sekolah PKH namanya P2K2. Ya, P2K2 salah satunya adalah menstimulan, kemudian membangun pandangan masyarakat berkaitan tentang bansos yang ya ibu berdoanya jangan pengen dapat bansos, tapi berdoanya supaya besok saya yang bagi bansosnya. Ya. Gitu. Sehingga 2020 ini kita bisa mencapai 21.322. Cukup besar lah kenaikan. Cukup besar. Itu kalau kita targetkan pada saat itu 10%, cuma ini hampir 6,7 kalau nggak salah. 6,7. Nah, pada saat ini itu kan memasuki masa pandemi itu, Kang Denny, yang 21.000 ini kan beragam karena ya mungkin nasional lah ya, semua instrumen pemerintahan itu memberikan support terhadap dampak pandemi. Iya, betul. Sehingga yang 21 ini juga Terdampak lagi. Dampak Jamila. Jadi miskin lagi. Jadi miskin lagi. Itu mungkin ya dipandangnya, kenapa kok yang kemarin Graduasi? tapi saya dengan dia itu lebih Alisa kan itu lebih normal. Iya gitu. Kenapa saya nggak ngajuin lagi? Udah. Nah, gitu. Jadi pada saat itu kita sebagai pelaksana tentunya pendamping itu kan dengan kondisi pandemi dan tetap harus datang fisiknya itu kita harus bertemu dengan KPM wilayah binaan, termasuk juga di sana menyikapi menanggapi masyarakat yang eksklusif error tadi yang masuk Oke, iya. Jadi ada faktor itu ya yang melatar belakangi, ya salah satunya. Oke, makasih Mas Darmaji. Dan ada dua orang lagi nih, pemirsa, ada Ibu Nuriah dan juga Pak Kuwu yang baru datang. Pak Kuwu jauh-jauh dari Patrolor, Pak ya. Kabarnya Kuwu Patrolor ini merupakan salah satu desa yang cukup bagus dalam melakukan pengelolaan kegiatan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya seperti apa, dan begitu juga ada Ibu Nuriah nih yang sudah graduasi mandiri, sudah menghasilkan produk loh. Ini yang saya pegang. Kita akan ikuti lagi nanti setelah yang satu ini. Masih di Obras Ayu, obrolan bareng sedulur Indramayu. Silakan untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan atau curhat, boleh di sini nih nomornya di 0821 2934 5720. 0821 2934 5720. Silakan Anda manfaatkan line yang kita punya. Mau chat WA silakan, mau video call juga nggak apa-apa, silakan. Oh, video callnya off ya, chat WA saja. Dengan Ibu Nuriah juga sudah hadir nih. Bu, tahun berapa jadi penerima PKH? Saya awalnya penerima PKH itu tahun 2018. 2018. Berapa tahun, Bu? 1 tahun. 1 tahun. 2019 saya Mengundurkan diri. Ini keren loh. Mengundurkan diri. Bukan karena dimundurkan ya, Bu? Nah, yang melatar belakangi Ibu mundur dari PKH itu seperti apa? Kenapa? Ya, saya itu awalnya terinspirasi ya, karena saya itu merasa masih muda, masih bisa bekerja, dan karena dari awal juga saya itu orang tua saya mendidik anak-anaknya itu jangan mengharapkan orang yang memberi, tapi berusahalah untuk memberi. Maka dari itu kan ini kan program PKH itu program bantuan sosial ya, yang awalnya itu saya tahu itu untuk orang yang tidak mampu. Ya sebenarnya mah saya aslinya tuh dikategorikan memang seperti orang tidak mampu, karena di situ dalam kriteria orang tidak mampu itu tidak punya rumah, atau yang kalau mampu rumahnya bertingkat, punya mobil. Sedangkan saya kan rumah masih sama orang tua tadinya, terus mobil juga belum punya. Secara yang persyaratan memang Ibu
layak menerima PKH. Cuma karena saya itu termotivasi dari omongan orang tua tuh tadi, jangan hanya mengharapkan untuk diberi, tapi berusahalah untuk memberi. Nah, ketika Ibu menjadi anggota penerima PKH, apa yang Ibu lakukan? Ada monitoring, pendampingan dari para pendamping PKH ini? Dari pendamping-pendamping yang mendampingi saya dan kelompok saya itu, mereka itu selalu berbicara, Ibu, ini uang ini bisakah dipergunakan agar bermanfaat? Sekecil apapun ini harus kita manfaatkan. Karena orang jualan itu atau orang berusaha itu tidak harus dengan modal gede. Ibu berjualan di rumah? Saya berjualan di rumah, tadinya di emperan, jualan ya seperti jualan buat anak-anak yang beli es, jajanan gitu ya. Jajanan. Dulu itu saya menerima manfaat itu 900.000. Karena saya itu punya anak 3, satunya balita, tadinya SD sama SMP. 900.000 per bulan? Enggak, per 3 bulan ya, betul. 3 bulan sekali. Kalau nunggu kita mengharapkan 900.000 dalam 3 bulan, untuk apa? Enggak cukup. Cuma karena saya itu cobalah untuk diberikan modal beli buat jajanan anak-anak biar besok itu bisa ada lagi buat jajanan saya sekolah, buat makan, walaupun makan sehari-hari itu kurang, tapi kan kalau kita diberikan modal buat jualan ataupun kan bisa hari berikutnya yang udah kebeli bisa membeli jajanan itu lagi. Kemudian Ibu berhimpun dengan anggota PKH yang lainnya membentuk satu kelompok? Enggak, saya itu baru saya sendiri karena waktu itu tuh. Karena yang lainnya tuh ya namanya juga manusia, selalu mengharapkan bantuan. Nah, ayo kita riung-riung sama-sama bantu membantu agar bisa ada usaha besok kita nggak harus mengharapkan uang yang dari bantuan itu, karena uang bantuan itu 3 bulan di tangan saya ini ada kerupuk rasa jamur jati duri. Ini produk kelompoknya Ibu nih. Jadi Ibu selama ini berhimpun dengan yang lainnya seperti apa, Bu? Dulu kan itu ya ada yang dari binaan desa saya itu jamur tiram, ada budidayanya. Cuma pas karena saya kan orang tua yang mempunyai anak di rumah harus kayak istilah orang Indramayu mah ngomong gitu. Daripada saya itu bekerja keluar nggak ngomong anak, jadi saya nyoba di rumah. Jadi menghasilkan produk Ibu ya? Ini luar biasa sekali pemirsa bahwa Ibu Nuriyah ini setelah graduasi dari program PKH, dia sadar betul bahwa saya ini mampu meskipun secara ekonomi seperti yang disyaratkan oleh aturan PKH, bahwa saya ini berhak menerima PKH dan 1 tahun juga Ibu Nuriyah ini menerima. Tapi kemudian berpikir bahwa ada yang lebih dari Ibu ya, lebih rendah dari Ibu yang lebih berhak menerimanya, dan berpikir bahwa Ibu masih sangat muda dan masih sangat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ibu. Ada pertanyaan barangkali di 0821 berapa tadi nomornya ya, di Pramuka TV di 0821 2934 5720. Silakan Anda bisa bertanya ke kami yang ada di studio. Nah, kemudian juga hadir di samping saya Pak Kuwu Patrolor, jauh-jauh dari Patrolor datang ke studio untuk memberikan informasi
Ini kabarnya desa Patrolor ini sangat luar biasa sekali Pak Bu. Keberpihakan pemerintah desa terhadap penggiat-penggiat sosial yang ada di desa Patrolor. Seperti apa? Pola atau ramuan yang dikeluarkan oleh Pak Bu nih, sehingga nampaknya teman-teman dari dinas sosial, dari para pendamping ini keren sekali nih. Bahkan sampai kabarnya disediakan sekretariat loh Pak untuk para penggiat kegiatan sosial ini. Seperti apa Pak Bu? Kita dari awal, kita sebagai kepala desa Patrolor pengen memajukan desa. Jangan sampai memang di saat kita duduk itu masuk kategori desa berkembang. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi desa mandiri. Atas berkat kerja keras kita bersama teman-teman Bapak desa, bahkan stakeholder, puskesmas yang saya benar-benar saya bina, bahkan kadang sampai larut malam kerja. Tujuannya adalah bahwa di desa kami, saya berkomitmen jangan sampai ada orang yang tidak bisa berobat. Kan sakit tidak bisa ditentukan siang atau malam. Kadang-kadang malam kan ada sakit. Ternyata orang itu belum punya BPJS, ya. Itu tetap saya bikinkan, KTM kan. Itu makanya kita harus standby. Bahkan kadang sampai jam 12 malam kadang masih kita ngobrol juga. Makanya kita jaga bagaimana kita bikin sekretariat khusus untuk puskesmas. Karena begitu kita dari awal lihat jangan sampai ada yang tidak bisa berubah. Kedua, pemberian seperti halnya PKH, PPND, ya, itu harus tepat. Makanya kita menyadari terus. Kita sering door to door. Karena apa? Mereka kadang tiap hari datang terus Pak. 1, 2 orang bahkan 5 orang ada tiap hari. Karena desa kita kan masih pengairannya kan ada. Di saat musim kemarau kita nggak bisa nyawa. Makanya alhamdulillah sekarang program pemerintah dengan fasilitas perbaikan sungai Sewu, daerah segala macam itu tujuannya adalah jangan sampai di desa kami tidak bisa tanam padi lagi. Ya alhamdulillah ada program yang baru ini Pak ya. Insya Allah kedepannya mungkin kita tidak ada yang tidak bisa tanam lagi. Jadi otomatis tidak ada pengangguran. Kalau orang dengan mempunyai lapangan kerja nggak kebagian istilahnya PKH ya itu nggak masalah. Karena pengangguran itu makanya kadang-kadang dia protes. Nah makanya memang kita menurun dari tahun ke tahun ya udah menurun. Tapi yang menurun ini imbasnya nih Pak ya. Ke kita juga, Bapak gimana tadi? Saya kok nggak bagian yang dulu dapat sekarang dapat, ya Pak ya? Karena bukan kita yang nyoret, itu udah secara otomatis. Saya kasih pengertian Pak, mungkin di dalam Bapak, dalam satu keluarga ada yang menerima ya gaji di atas PMP itu dengan sendirinya terdelet. Makanya setelah saya kasih penjelasan, mereka sadar. Nah itulah kita dengan cepat tanggap. Jangan sampai keluhan-keluhan masyarakat yang merasa terdelet dibiarkan begitu saja. Nanti kita hanya kita alhamdulillah Pak. Ibu Bupati dan adanya program Cepat Indra Cepat Tanggap kita bisa mengatasi semua masalah itu dengan cepat dan mereka merasa puas dengan penjelasan kita yang akurat dan transparan. Terus kita ada masyarakat Pak saya belum dapat memang kadang-kadang ini yang jadi masalah ini yang orang kan kadang-kadang 5 tahun kemudian menjadi kaya yang tadinya biasa terus masih belum kayak ini Pak berbelit karena apa mereka anaknya kerjanya bukan di sini di Taiwan ya ada yang di Jepang di Hong Kong. Nah, terus mereka kan otomatis gajinya tahu sendiri, kan ada gede. Bahkan Taiwan sekarang udah 12 juta, Hong Kong udah 10 juta, Singapura udah sekitar 8 juta, bahkan Korea ada yang 25 juta, Jepang 18, bahkan sampai 25 kalau ditambah lembur. Nah, alhamdulillah saya ada pengalaman dulu lama di Jepang Pak.
saya udah 5 tahun di Jepang, jadi bagaimana saya menerapkan tata cara yang ada di Jepang nanti kalau saya jadi kepala desa di Indonesia gitu kan. Waduh. Terus saya teringat setelah jadi kepala desa saya teringat di Jepang itu tidak ada yang namanya kecelakaan begitu aja. Jadi gimana pun caranya kecelakaan apapun sakitnya itu langsung duduk sih Pak. Adapun nanti urusannya ya ada yang urus. Jangan sampai nyawa pelayan begitu aja. Di sini kadang-kadang yang disayangkan kecelakaan keluarganya belum jam kan kadang-kadang ya bahkan ada kehabisan darah dan tolong beda di Indonesia. Dan itu bagaimana kita caranya jangan sampai masyarakat kita seperti itulah. Pengennya kita Batak Kooperatif Bank walaupun memang negara beda ya. Tapi ya pengennya kita begitu. Bisa insya Allah saya kata bisa. Makanya kita selalu melobi ke door terus Pak. Ya, sama khususnya door semua. Ayo kita door. Jangan sampai karena kita kan jabatan politik. Kalau tidak istilahnya mengurusi dari bawah, dari masyarakatnya yang miskin kita jadi hubungan dari mereka. Kalau kita tidak baik dari mereka, bagaimana ke depannya gitu kan? Nah, kita harus bisa mensejahterakan masyarakatnya karena banyak janji-janji politik kita tadi. Otomatis kalau mereka puas dengan kinerja kita, mereka juga ya di ke depannya kalau kita tolong pasti dia Pak. Ya, itu politik. Ini sangat luar biasa sekali Pak Bu. Saya baru tahu ternyata Pak Bu ini ex Jepang. Dan ingin menerapkan apa yang sudah didapatkan di Jepang di desa Patrolor. Bisa nggak gitu? Bisa nggak? Itu kita sama Pak Bu ya. Dan ternyata diawali dari sebuah kepedulian bagaimana kepedulian terhadap masalah sosial diawali oleh Pak Bu tadi sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desanya. Baik, nanti kita sebelum closing kita akan kasih kesempatan kepada narasumber ini untuk memberikan statementnya dan kita akan ikuti dulu pesan berikut ini. Baik, masih di Obras Ayu, obrolan bareng sedulur Indramayu. Silakan yang ada di Zoom meeting, barangkali mau bergabung, silakan kami buka kesempatan siang hari ini. Ada dari Dinas Sosial, ada dari pendamping TKH, kemudian ada Ibu Nuria, TKH yang sudah graduasi, dan juga ada Paku Patrolor yang tadi sudah memberikan penjelasan mengenai keberpihakan terhadap penggiat sosial. Ada di Zoom meeting, silakan yang mau berinteraksi dengan kita. Ini luar biasa sekali. Di Zoom meeting ada siapa saja? Silakan. Ini luar biasa, banyak sekali. Dan yang sudah ada di YouTube juga terima kasih banyak. Ini Anda sudah absennya luar biasa banyak. Ini ada yang dari Kananghaur, Cikedung, semuanya. Tuk Dana juga semuanya hadir dari berbagai wilayah Kabupaten Indramayu. Silakan di Zoom meeting, ada yang ingin disampaikan kepada kami, teman-teman dari PKH, teman-teman penggiat sosial, teman-teman dari pemerintah desa juga silakan. Ya, kita kasih kesempatan, dan kalau memang tidak ada, kita langsung kembali lagi ke Mas Triyono nih Mas. Ada yang perlu disampaikan sebelum kita closing hari ini, silakan. Baik, Mas. Jadi kami yang pertama mengajak kepada masyarakat untuk tidak mengandalkan bansos, karena bansos itu bukan gaji, melainkan stimulan yang diberikan oleh pemerintah yang sementara. Bisa jadi suatu saat itu bansos itu tidak ada ataupun berupa program, maka saya berharap kepada masyarakat untuk memanfaatkan ketika sekarang dapat bansos dan tidak mengharapkan seperti gaji. Yang kedua, kepada pemerintah mitra kami, pemerintah yang ada di kecamatan dan desa, untuk bersama-sama dengan kami di pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mengelola DTKS agar bansosnya tepat, responnya tepat, dan Indramayu bermartabat. Oke. Terima kasih Mas Triyono. Jangan mengandalkan bansos sebagai sumber pendapatan, Mas ya. Mas Darmaji, ada yang disampaikan? Silakan. Yang pertama, terima kasih ya sampai sejauh ini stakeholder terkait
tentunya Kebaran SDM sumber daya manusia PKH itu kita juga tentunya memohon dorongan bantuan di masing-masing desa Pak Kubu barangkali sumber daya kami sering keluyuran di lapangan. ya Senang sekali. karena kita melaksanakan sebagai pelaksana program tentunya di Kabupaten Indramayu ada 4 koordinator kabupaten, ada ini ada Pak Yahya, Pak Sudirman dan Ibu Supriyatun dan satunya termasuk saya. Ini juga dukungan pemerintah daerah yang sejauh ini kita tujuannya mengintegrasikan semua program dari baik pusat dan daerah, dan mudah-mudahan karena PKH itu konsepnya to have people and to have dancer. Kita bukan memberi, tapi memberikan sesuatu sehingga apa yang itu bisa berdaya. Ya. Nah, itu saja mungkin. Oke, makasih Mas Darmaji. Ibu Nur ya, yang disampaikan? Kalau dari saya ya untuk semua KPM yang masih aktif, ya gunakanlah jika ada bantuan itu untuk bermanfaat. Terus selanjutnya kita itu punya pegangan, jangan sampai kita itu berharap terus dari bantuan, karena sewaktu-waktu bantuan itu pasti tidak ada. Iya. Alhamdulillah, mari kita sama-sama untuk memanfaatkan bantuan itu agar bisa bermanfaat bagi keluarga kita. Manfaatkan bantuan semaksimal mungkin, Bu ya, terutama untuk modal, Ya. modal produktif. Terima kasih Bu Nur ya. Pak Kubu, ada yang mau disampaikan? Ya, saya harap sih masyarakat desa Paterlor pada khususnya kita jangan berharap terus kepada bantuan-bantuan sosial. Kalau bisa sebaiknya ya yang punya anak muda yang masih daripada nganggur di sini, kita ke luar negeri Pak, menjadi Pekerja migran. pekerja migran Indonesia. Itu alhamdulillah, karena suatu pendapatan divisa yang luar biasa juga itu Pak. Kalau kita hitung-hitung ya. Dan karena saya juga udah pengalaman lama di sana, jadi oh ya beginilah caranya. Jadi nanti punya modal dari sana kita terapkan di sini, bisa buat jualan, bisnis apa itu lumayan. Jadi caranya ke sana dulu nggak masalah. Kalau memang jangan sampai nganggur. Kalau memang udah punya kerja di sini ya di sini nggak apa-apa. Tapi sesuai prosedur Pak ya? Iya betul, sesuai prosedur. Jangan sampai kita yang Ilegal. itu membahayakan diri. Kalau terjadi kesalahan apa di sana, saya kerja tidak ada asuransinya. Tapi kalau melalui prosedur yang real, ya itu ada asuransinya semua, aman kita di sana. Ya. Begitu pulang ke Indonesia, bisa kita buat modal bisnis, itu bisa memajukan negara kita lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Kubu, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir di studio siang hari ini. Intinya bahwa dengan DTKS yang semakin tertata, semoga saja dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu dan penerima bansos dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan mengelola bansos menjadi modal yang lebih produktif lagi. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di program Obras Ayu pada tema yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube Ayu Pramuka.